semuanya, di sini aku mau menyampaikan materi tentang bahaya membawa beban berat. Teman-teman tahu nggak sih kalau sering membawa beban berat itu bahaya tahu? Padahal di keseharian kita sering kita dituntut untuk membawa beban berat dan itu sudah dianggap hal yang wajar. Nah, bahaya membawa beban berat itu apa aja sih? Yuk kenali lebih dekat resikonya. Resikonya yaitu ada sakit punggung, skoliosis, dan saraf kejepit. Yuk kita simak satu persatu. Sakit punggung. Sakit punggung atau rasa sakit yang kaku yang dapat terjadi di sepanjang tulang belakang, yaitu dari bawah leher hingga tulang ekor. Disebabkan oleh gangguan pada ruas tulang belakang atau jaringan di sekitarnya, kayak otot, pembuluh darah, atau saraf. Beberapa contoh komplikasi nyeri punggung yaitu nyeri punggungnya berkembang menjadi kronis, perubahan bentuk tulang belakang, gangguan pergerakan kaki atau tangan, inkontinensia, tinja atau urin, dan cacat permanen. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Penyebabnya selain membawa beban berat yaitu bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai aus akibat usia yang disebut dengan skoliosis degeneratif, bawaan lahir yang disebut dengan skoliosis kongenital, gangguan saraf dan otot yang disebut dengan skoliosis neuromuskular seperti penyakit distrofi otot atau cerebral palsy. Kemudian ada cedera atau infeksi tulang belakang dan cacat tulang belakang. Gejalanya apa aja sih? Yang pertama ada tulang belakang yang tampak melengkung. Kemudian salah satu bahu itu lebih tinggi daripada yang lain. Salah satu pinggul itu menonjol daripada yang lain. Salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol daripada yang lain. Tubuh penderitanya itu lebih condong ke satu sisi. Tinggi pinggang yang tidak rata, nyeri punggung bawah, kaku pada punggung, dan ketegangan otot. Komplikasinya yaitu ada nyeri punggung berkepanjangan, kepercayaan diri yang menurun karena postur yang buruk, gangguan di jantung dan paru-paru jika skoliosis itu sangat parah. Kemudian ada kerusakan saraf tulang belakang yang terkait dengan gangguan lain seperti impotensi, inkontinensia tinja, inkontinensia urin, atau lemah pada tungkai. Kemudian ada saraf kejepit atau HNP, hernia nukleus pulposus, adalah kondisi ketika bantalan antar tulang belakang yang lembut dan seperti agar-agar menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Saat alami saraf kejepit, tubuh bakal mengirimkan sinyal berupa nyeri. Penyebabnya yaitu faktor usia, genetik, cedera pada tulang belakang, dan sering melakukan aktivitas yang memberatkan tulang belakang. Gejalanya apa aja sih? Yang pertama, nyeri. Yang kedua, rasa ditusuk-tusuk jarum hingga sensasi terbakar. Yang ketiga, penjalaran nyeri. Yang keempat, kesemutan. Yang kelima, berkurangnya sensasi atau mati rasa di area yang terkena. Dan yang terakhir ada kelemahan. Biasanya saraf kejepit ini didiagnosis dengan sinar X, CT scan, MRI, dan myelogram. Pencegahan dan penanganannya seperti apa ya? Yuk kita simak. Untuk sakit punggung, pengobatan nyeri punggung antara lain penggunaan obat pereda nyeri dan terapi fisik atau fisioterapi. Namun, bila diperlukan, dokter dapat melakukan tindakan operasi. Nyeri punggung ini dapat dicegah dengan upaya sederhana seperti olahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan mengelola stres dengan baik. Untuk
Untuk skoliosis sendiri, terapinya yaitu pemberian pereda nyeri untuk meredakan peradangan dan nyeri. Nah, dokter akan memberikan obat antiinflamasi non-steroid seperti paracetamol dan ibuprofen. Suntik kortikosteroid di rongga tulang belakang. Nah, suntik ini diberikan jika pasien mengalami tekanan saraf di tulang belakang sehingga merasakan nyeri, kaku, atau kesemutan. Suntikan ini hanya bekerja dalam jangka waktu yang pendek, yaitu sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian tindakan yang lain yaitu ada operasi seperti operasi penggabungan tulang, operasi laminektomi, dan operasi dekompresi. Meski sebagian besar kasus skoliosis adalah kondisi yang tidak dapat dicegah, penderita degeneratif ini perlu menjalani program latihan aerobik ringan dan latihan kekuatan otot inti secara rutin. Tujuannya untuk menguatkan otot punggung dan perut serta membantu meluruskan lengkungan pada tulang belakang. Nah, untuk anak-anak ini dianjurkan untuk menjalani screening skoliosis rutin saat masih di sekolah. Screening ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi skoliosis sejak dini. Kemudian untuk saraf kejepit, yaitu yang pertama dengan terapi obat anti nyeri, opoid, peredam nyeri saraf, masker relaksan atau pelemas otot, dan suntik steroid epidural. Kemudian ada fisioterapi dengan transcutaneous electrical nerve stimulation atau disebut dengan TENS, traksi dan penggunaan korset dan brace. Kemudian dilakukan dengan operasi juga. Pencegahannya yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, olahraga teratur, tidak merokok, dan memperhatikan posisi tubuh saat duduk, bergerak, atau mengangkat beban. Nah, sekian teman-teman tentang materi yang tentang bahaya membawa beban berat. Gimana, masih mau? Nah, itu dia teman-teman bahaya dari membawa beban berat yang terlalu berkepanjangan atau terlalu sering. Kita biasanya membawa beban berat ya kan ya. Nah, itu kita bisa mengurangi dengan adanya alat-alat pembantu untuk meringankan kita dalam membawa beban berat. Dan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara penanganan dan juga pencegahannya agar saat membawa beban berat kita tidak dapat resiko-resiko yang didapat. Sekian dan terima kasih penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.